Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afan Fajri dengan NIM 202031003 dari jurusan Informatika kelas A. Ingin mempresentasikan atau memberikan materi tentang organisasi dan arsitektur komputer. Jadi ada 7 materi yang mungkin bisa saya sampaikan. Dari materi pertama yaitu pengenalan organisasi dan arsitektur komputer. Materi yang kedua yaitu arsitektur CPU dan set instruksi. Yang ketiga materi aritmatika komputer. Yang materi keempat desain prosesor dan datapad. Materi kelima mengenal memori. Materi keenam teknik manajemen memori, dan materi ketujuh yaitu organisasi input dan output. Dan kita mulai dari materi 1 yaitu pengenalan organisasi dan arsitektur komputer. Arsitektur komputer adalah konsep perencanaan dan struktur pengoperasian dasar dari suatu sistem komputer. Arsitektur komputer ini merupakan rencana cetak biru dan deskripsi fungsional dari kebutuhan bagian perangkat keras yang didesain, kecepatan proses, dan sistem interkoneksinya. Organisasi komputer adalah bagian yang terkait dengan unit-unit operasional dan interkoneksi antar komponen penyusun sistem komputer dalam merealisasikan aspek arsitekturalnya. Terus, apa itu komputer? Komputer merupakan sekumpulan alat elektronik yang saling bekerja sama, dapat menerima data input, mengolah data proses, dan memberikan informasi output, serta terkoordinasi di bawah kontrol program yang tersimpan di memorinya. Fungsi komputer yaitu pengolahan data atau data processing, penyimpanan data atau data storage, pemindahan data atau data movement, dan kendali kontrol atau kendali yaitu kontrol. Fungsi komputer didefinisikan sebagai operasi masing-masing komponen sebagai bagian dari struktur. Adapun fungsi dari masing-masing komponen dalam struktur di atas adalah sebagai berikut. Yang pertama, input device atau alat masukan adalah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai alat untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Seperti contohnya itu keyboard. Yang kedua, output device atau alat keluaran adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan keluaran sebagai hasil pengolahan data. Keluaran dapat berupa hard copy ke kertas atau soft copy ke monitor ataupun berupa suara. Oke, kita lanjut. Yang ketiga yaitu input dan output ports. Bagian ini digunakan untuk menerima ataupun mengirim data keluar sistem. Peralatan input dan output di atas terhubung melalui port ini. Yang keempat, ada CPU, Central Processing Unit. CPU itu merupakan otak sistem komputer dan memiliki dua bagian fungsi operasional, yaitu seperti ALU, Arithmetical Logical Unit, sebagai pusat pengolahan data, dan CU atau Control Unit sebagai pengontrol kerja komputer. Memori terbagi menjadi dua bagian, yaitu memori internal dan memori eksternal. Memori internal berupa RAM, Random Access Memory, yang berfungsi untuk menyimpan program yang kita olah untuk sementara waktu. Dan ROM yaitu Read Only Memory, yaitu memori yang hanya dibaca dan
berguna sebagai penyedia informasi pada saat komputer pertama di pertama kali dinyalakan. Ya, pertama kali dinyalakan. Oke, kita ke materi kedua yaitu arsitektur CPU dan set instruksi. Adapun seperti CPU yaitu Central Processing Unit merupakan komponen terpenting dari sistem komputer. Ada sirkuit elektronik di dalam komputer yang menjalankan instruksi yang membentuk program komputer, melakukan operasi aritmatika, logika, pengendalian, dan input-output dasar yang ditentukan oleh instruksi dalam program. Secara tradisional, istilah CPU mengacu pada prosesor. Lebih khusus lagi, untuk unit pemrosesan dan kontrol unit, yang membedakan elemen inti komputer ini dari komponen eksternal seperti memori utama dan sirkuit input-output. Algoritma dan logic unit atau ALU. ALU sering disebut sebagai bahasa mesin karena bagian ini mengerjakan instruksi-instruksi bahasa mesin yang diberikan kepada ALU. ALU terdiri dari dua bagian yaitu unit aritmetika dan unit logika boolean yang masing-masing memiliki spesifikasi tugas tersendiri. 6 algoritma dan logic tersendiri algoritma dan logic unit. Media penyimpanan internal CPU yang digunakan saat proses pengolahan data, sistem koneksi dan bus yang menghubungkan komponen internal dan bus-bus eksternal CPU. CPU interconnection, sistem koneksi dan bus yang menghubungkan komponen internal dan bus-bus eksternal CPU. Komponen internal CPU dan yaitu ALU, unit control register, komponen eksternal, sistem lainnya seperti memori utama, piranti, input atau output. Berikutnya ada siklus instruksi. Instruction address calculation atau IAC, yaitu mengkalkulasi atau menentukan alamat instruksi berikutnya yang akan dieksekusi. Instruction fetch atau if, yaitu membaca atau mengambil instruksi dari lokasi memorinya ke CPU. Instruction operation decoding atau EOD, yaitu menganalisa instruksi untuk menentukan jenis operasi yang akan dibentuk dan operan yang akan digunakan. Operand address calculation atau OAC, yaitu menentukan alamat operand. Hal ini dilakukan apabila melibatkan referensi operand pada memori. Oke, lanjut kita ke materi keempat yaitu aritmatika komputer. Jadi, aritmatika komputer merupakan bagian pengolah bilangan dari sebuah komputer dan dasar dari pembuatan dari sebuah komputer. Di dalam sebuah komputer terdapat banyak sekali rangkaian logika atau digital. Oke, kita ke cara kerja CPU. Cara kerja CPU yang pertama-tama yaitu saat sebuah program akan dieksekusi, maka isi program tersebut yang berada di dalam hard disk diambil dan dimasukkan ke RAM. Control unit membedakan instruksi dan data. Instruksi ditempatkan ke program storage, sedangkan data ditempatkan di working storage. Selanjutnya, instruksi dan data tersebut diambil oleh control unit disimpan di register. Bila instruksi merupakan perhitungan logika atau aritmatika,
maka ia dibawa ke ALU untuk diproses. Hasilnya akan ditampung di akumulator, control unit akan mengambilnya dan membawanya kembali ke RAM, yang kemudian ditampilkan hasilnya ke output. Dan cara kerja ALU akan bekerja setelah mendapat perintah dari control unit yang terletak pada prosesor. Control unit akan memberikan perintah sesuai dengan komando yang tertulis atau terdapat pada register. Jika isi register memberi perintah untuk melakukan proses penjumlahan, maka PC akan menyuruh ALU untuk melakukan proses penjumlahan. Konversi bilangan desimal menjadi bilangan biner, oktal, atau heksadesimal. Jadi bisa kita lihat dari contoh soal dan jawabannya yang mungkin nanti akan dijelaskan sama dosennya. Jadi kita lanjut, dan ini adalah hasil contoh dari konversi bilangan heksadesimal ke biner dan sebaliknya. Ini merupakan contohnya yang akan yang sudah dipelajari oleh dosennya. Oke, kita lanjut. Dalam materi keempat itu desain prosesor dan datapad. Prosesor adalah salah satu komponen penting komputer yang berfungsi untuk memproses data dan mengontrol sistem yang ada pada komputer. Prosesor juga bisa disebut sebagai otak dari komputer. Secara singkat, prosesor bekerja untuk melakukan perhitungan serta menjalankan perintah-perintah yang diperintahkan oleh pengguna komputer itu sendiri. Dan dalam sebuah komputer, prosesor layaknya sebuah mesin yang mana kinerjanya harus dibantu oleh komponen-komponen seperti mainboard dan memori. Fungsi prosesor komputer atau CPU bertindak sebagai otak perangkat dan memungkinkannya melakukan kalkulasi dan fungsi lain yang terkait dengan pemrograman apapun di komputer. Fungsi prosesor dan bagiannya terdiri dari ada 3 bagian utama. Yang bagian utama nih, yaitu control unit atau ECU. Semua peralatan pada sistem komputer dikendalikan dan diatur oleh bagian ini. Perpindahan data dari memori utama dieksekusi di bagian ECU ini untuk kemudian dikirim kembali hasilnya ke memori utama. Setelah itu, layar monitor akan menampilkan hasil outputnya atau hard disk akan menyimpan data hasil olahan tersebut. Arithmetic and Logical Unit atau ALU, perhitungan matematika atau aritmatika semuanya dilakukan pada bagian ALU ini tanpa terkecuali. Selain itu, apabila program atau software yang sedang kita gunakan mengalami masalah, maka akan ada informasi peringatan kesalahan atau error warning yang tampil di monitor. Yang kesemuanya itu dilakukan di bagian ALU ini. Intinya bagian ALU ini merupakan bagian logika pengambilan keputusan. Registry atau register. Register merupakan tempat ngantri data-data yang akan diproses sebelum data tersebut masuk ke memori utama. Walaupun bagian ini merupakan media penyimpanan kecil namun memiliki kecepatan akses tinggi. Macam-macam, mungkin ada beberapa contoh macam-macam prosesor ya. Seperti Intel Pentium M prosesor 2003, ada Intel Italium generasi kedua prosesor tahun 2002, ada Intel Pentium 4 Extreme Edition 2005, ada Intel Core generasi kedua yang quad core 2006, ada Intel quad core lagi Xeon 2006. Setelah itu
yang sekarang itu lagi dipakai Intel Core i7, i5, dan i3. Kita lanjut, ada prosesor AMD. Prosesor AMD merupakan salah satu kompetitor Intel yang nyata, terlebih untuk urusan yang berkaitan dengan prosesor. Selain itu, AMD merupakan perusahaan semikonduktor multinasional yang bertempat di Amerika Serikat di Sunnyvale, California. Bahkan perusahaan ini juga merupakan perusahaan terbesar kedua setelah Intel Corporation untuk urusan pemasok mikroprosesor dalam ranah global. Berikut contoh produk AMD prosesor yang beredar di pasaran. Dan tujuan desain prosesor itu adalah untuk melakukan perhitungan aktual yang dilakukan oleh komputer yang meliputi mengelola memori komputer, menangani input masukan dari pengguna, mengirimkan output kepada mereka, dan melakukan perhitungan apapun yang diperlukan. Adanya berbagai jenis prosesor yang didesain. Desain prosesor itu sendiri, bentuk desain tersebut juga dilihat dari kebutuhannya. Ada yang untuk kebutuhan sedang, kan untuk kebutuhan pembuatan terkait hal-hal berbau grafis seperti produksi video dengan menggunakan Adobe After Effects untuk seorang gamer dan lain sebagai biasanya akan memilih AMD. Lanjut ke organisasi Datapad. Organisasi Datapad merupakan salah satu dari komponen hardware. Di dalam Datapad sendiri terdapat beberapa istilah, yaitu ALU, register sebagai penyimpanan sementara, circuit driver untuk mentransmisikan sinyal ke unit eksternal, memori dan input-output, dan circuit receiver untuk menerima sinyal ke unit eksternal. Ada flag MRW bernilai 1 jika prosesor melakukan operasi tulis memori. Ada flag SMMA bernilai 1 jika operasi memori dalam proses. Ada MER menempatkan alamat memori. Dan kita ke materi kelima, mengenal memori. Memori atau yang disebut sebagai memori fisik ataupun memori internal adalah media yang menyimpan data atau informasi sementara pada komputer. Memori merupakan komponen yang penting di dalam suatu komputer yang berada di dalam CPU, Central Processing Unit. Memori ini akan menyimpan setiap program dan data yang diproses oleh prosesor. Adapun data atau informasi yang disimpan di dalam memori ini bersifat sementara karena data hanya akan tersimpan selama komputer menyala atau hidup. Jenis memori itu ada RAM atau Random Access Memory. RAM adalah hardware di dalam perangkat gadget seperti komputer, smartphone, dan laptop. RAM sendiri berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara serta berbagai instruksi, program, dan hanya bekerja saat perangkat tersebut hidup atau beroperasi. Kedua, ada ROM, Read Only Memory. ROM adalah media penyimpanan yang bersifat permanen dan tidak mungkin data di dalamnya dapat dimodifikasi. Artinya, data pada ROM hanya dapat diakses dan dibaca oleh pengguna tanpa bisa dimodifikasi. Ada juga SRAM atau Dynamic Random Access Memory. SDRAM tersebut merupakan jenis RAM yang menyimpan data di dalamnya selama komputer masih menyala. Beberapa dengan RAM yang perlu disegarkan secara periodik. Kemampuan tersebut dikarenakan
SDRAM dirancang menggunakan transistor tanpa kapasitor. Pastinya SDRAM lebih mahal dan lebih cepat dibanding DRAM. Static Random Access Memory. DRAM merupakan jenis RAM yang banyak digunakan di dalam komputer sebagai memori utama yang harus disegarkan oleh CPU secara berkala agar data di dalamnya tidak hilang. DRAM ini lebih lambat dari SRAM Static Random Access Memory. Oke, yang ini kita lihat. Kita ada SDRAM Synchronous Dynamic Random. SDRAM adalah jenis DRAM memori komputer dinamis yang termasuk memori komputer kategori solid state yang telah disinkronisasi oleh clock system di mana kecepatannya lebih tinggi dari DRAM. CMOS Complementary Metal Oxide Semiconductor atau CMOS yaitu sebuah chip dari rangkaian terintegrasi yang digunakan di mikroprosesor, RAM statis, mengontrol mikro dan sirkuit logika di digital lainnya. CMOS sendiri merupakan bagian dari ROM. Fungsi memori. Memori internal berfungsi sebagai pengingat, sebagai media penyimpanan data atau program yang bersifat sementara. Dengan kata lain, jika komputer mati, maka data pun akan hilang. Dalam penggunaannya, memori internal diakses secara langsung oleh prosesor. Adapun fungsi utama dari memori internal adalah memori internal memiliki fungsi sebagai pengingat, penyimpanan data atau program yang bersifat sementara. Berikut ini beberapa fungsi memori dan cara kerjanya. Yang pertama, menampung instruksi ataupun program dari peranti masukan atau dari peranti pengingat sekunder. Yang kedua, ada penyimpanan daya hasil pemrosesan arithmetic and logic unit atau ALU sebelum dikirim ke peranti keluaran. Ketiga, menyimpan data dari peranti masukan sampai data dikirimkan ke ALU Arithmetic and Logic Unit atau ALU untuk diproses lebih lanjut. Kita lanjut ke materi 6 dengan teknik manajemen memori. Memori manajemen merupakan tindakan pengelola memori komputer. Kebutuhan utama manajemen memori adalah untuk menyediakan cara untuk secara dinamis mengalokasikan bagian-bagian dari memori untuk program atas permintaan mereka dan membebaskan untuk digunakan kembali ketika tidak lagi diperlukan. Memori utama biasanya dibagi ke dalam dua partisi, yaitu untuk sistem operasi biasanya diletakkan pada alamat memori rendah dengan vektor interrupsio proses user yang diletakkan pada alamat memori tinggi. Alokasi proses user pada memori berupa single partition allocation atau multiple partition allocation. Multiple partition allocation. Pada multiple partition allocation mengizinkan memori user dialokasikan untuk proses yang berbeda yang berada di antrian input queue yang menunggu di bawah
dibawa ke memori, terdapat dua skema, yaitu partisi tetap, di mana memori dibagi dalam sejumlah partisi tetap dan setiap partisi berisi tepat satu proses. Jumlah partisi terbatas pada tingkat multiprogramming digunakan oleh IBM OS 360 yang disebut multiprogramming with fixed number of tasks. Skema yang kedua adalah MPFT yang digenerasikan yang disebut multiprogramming with a variable number of tasks. Kita lanjut, algoritma penempatan atau algoritma dibagi menjadi dua, yaitu partisi yang berukuran sama, algoritma sederhana, partisi yang mana saja asalkan kosong boleh ditempati karena ukurannya bisa sama. Partisi yang berukuran berbeda, setiap proses ditempatkan pada partisi yang menyisakan ruang bebas terkecil. Alamat logika. Alamat suatu word relatif terhadap titik referensi. Alamat suatu word relatif terhadap titik referensi tertentu harus dilakukan translasi terhadap alamat fisik atau fisik sampai ke alamat relatif. Alamat yang menunjukkan lokasi relatif terhadap alamat yang awal suatu program dapat terdiri dari alamat instruksi dalam percabangan, alamat instruksi call, alamat data, alamat fisik. Berikutnya, alamat mutlak atau absolute merupakan alamat sebenarnya suatu memori. Yang terakhir, materi 7, organisasi input dan output. Definisi yang sederhana dari organisasi adalah suatu kelompok orang yang mempunyai tujuan yang sama. Tujuan merupakan hasil yang berupa barang, jasa, uang, pengetahuan, dan lain-lain. Tujuan di sini dapat juga didefinisikan sebagai output, dan untuk menjadi output diperlukan input. Dalam pengertian peripheral komputer, yaitu perangkat tambahan yang digunakan untuk memasukkan dan mendapatkan informasi ke komputer. Peripheral komputer merupakan sebuah perangkat yang terhubung ke komputer tetapi bukan bagian dari inti arsitektur komputer. Adapun elemen inti sebuah komputer adalah CPU, yaitu Central Processing Unit, power supply, motherboard, dan cache komputer. Jenis peripheral ada 8, yaitu speaker, internal, eksternal. Yang kedua, ada printer dan plotter. Yang ketiga, ada monitor. Yang keempat, infocus. Yang kelima, slide. Yang keenam, microfilm. Yang ketujuh, sound card. Yang terakhir, yaitu yang kedelapan, projector. Cara kerja modul output dan input. Instruksi input-output yang dijalankan oleh prosesor dapat dipetakan pada perintah input-output yang dikeluarkannya. Bentuk instruksi bergantung pada cara pengalamatan perangkat eksternal. Dua cara pengalamatan, memory mapped dan terisolasi pengalamatan input-output. Yang pertama, input-output memory mapped. Perangkat input-output dan memori menggunakan address space yang sama. Yang kedua, yaitu input-output isolated. Perangkat input-output dan memori menggunakan address space yang berbeda. Output device atau alat keluaran menampilkan keluaran sebagai hasil pengolahan data. Hard copy ke kertas, yang soft copy itu ke monitor. Ini mungkin adalah gambaran contoh output dari diagram dasar sebuah modul mungkin. Ya.
seperti ini contohnya. Oke, kita lanjut. Ada langkah-langkah penanganan input output. Yang pertama, CPU meminta modul input output untuk memeriksa status perangkat yang terhubung. Yang kedua, modul input output memberikan jawabannya tentang status perangkat. Yang ketiga, bila perangkat sedang beroperasi dan berada di dalam keadaan siap untuk mengirimkan, maka CPU meminta pemindahan data dengan menggunakan perintah tertentu modul input output. Yang keempat, modul input output akan memperoleh unit data misalnya 8 atau 16 bit dari perangkat eksternal. Yang kelima, ada data akan dipindah dari modul input output ke CPU. Adapun teknik penanganan sistem input output. Input output terprogram pada data, pemindahan data, pengiriman perintah baca maupun tulis, dan monitoring perangkat saling dipertukarkan antara CPU dan modul. Interrupt driven input output dan direct memory access. Berikutnya ada user interface. User interface adalah tampilan visual sebuah produk yang menjembatani sistem dengan penggunaan user. Tampilan di UI dapat berupa bentuk, warna, dan tulisan yang didesain semenarik mungkin. Secara sederhana, UI adalah bagaimana tampilan sebuah produk dilihat oleh pengguna. Analoginya bisa dijelaskan seperti ini. Misalnya Anda mengunjungi sebuah rumah, Anda pasti akan melihat tampilan rumah tersebut, bukan? Nah, Anda bisa melihat halaman depan rumah, letak pintu utama, dan jendela. Mungkin dari saya itu saja. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kehilapan, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.